Salam, perkenalkan nama saya Justinus Wartuelan, mahasiswa Stikom Wilindo Kupang semester 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai desain sebuah website. Kami menyadari bahwa makalah ini kurang sempurna. Maka dari itu kami sangat mengharapkan kritikan, saran maupun masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan makalah ini. Akhir kata, kami berharap karya tulis yang telah dibuat dapat memenuhi pembaca. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan kata-kata yang kurang berkenan di hati pembaca, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kami maupun pihak-pihak lain. Jelaskan mengenai website atau aplikasi yang Anda pilih sebagai topik proyek, termasuk mengenai fungsionalitas sistem dan fitur yang dimiliki. Website yang saya buat ini dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Target website. Nama website atau website yang saya buat adalah website yang berada di bidang penjualan online, yaitu website lapak mandiri. Yang kedua, deskripsi pada website saya ini yang berjalan pada bidang penjualan online, agar memudahkan pembeli untuk berbelanja secara online tanpa harus keluar rumah dan tanpa harus pergi ke toko. Selain itu juga dengan website lapak mandiri ini, pembeli tidak hanya datang dari kota saja, tetapi dengan menerima pembelian atau pemesan yang berada di kota-kota lain yang masih berada di wilayah Indonesia. Yang ketiga, layanan produk. Layanan produk yang ditawarkan pada website lapak mandiri berupa pakaian pria, makanan, minuman, perawatan, kecantikan, tas wanita, tas pria, pakaian wanita, sepatu pria, komputer, dan aksesoris elektronik, kesehatan, fashion bayi dan anak, jam tangan yang tren pada masa sekarang, dan yang juga pada website ini saya akan terapkan layanan yang dapat mempermudah pembeli dalam berbelanja. Yang ketiga, fitur-fitur utama pada website saya lapak mandiri yaitu login awal, home, about, features, kontak us, bantuan, notifikasi, pencarian, keranjang, kategori beli sekarang, dan pembayaran. Yang B, target pengguna. Target pengguna pada website saya ini yaitu semua usia dari orang tua hingga muda. Karena pada website saya, lapak mandiri ini menjual semua kebutuhan para pembeli. Dan juga karena tampilan websitenya sangat menarik, enak dipandang mata, dan tampilan websitenya yang sederhana serta fashion masa kini jadi banyak diminati oleh kalangan muda. C. Konteks pengguna. Konteks pengguna pada website saya ini, pengguna bisa dari jauh membeli barang keinginan mereka dengan cara mudah dan simpel, di mana saja dan kapan saja sesuai dari kebutuhan pengguna. Nomor 2, judul usulan topik. Judul website saya lapak mandiri. Latar belakang masalah. Masalah yang ada pada website saya ini masih kurangnya menu, pilihan atau ikon pada tampilan website saya yang membuat terlihat kosong pada beberapa bagian pada website saya lapak mandiri ini. Karena itu, saya merasa masih sangat sederhana dan terlihat kurang menarik bagi sebagian orang. Kedua, mungkin solusi yang akan saya lakukan pada website saya ini nantinya, saya akan membuat iklan pada website saya pada platform media sosial seperti Facebook dan Instagram dan platform lainnya, agar membantu mempromosikan website saya agar banyak pembeli bisa menggunakan website saya. Setelah itu, jika sudah banyak pengunjung, maka saya akan buat pelayanan penilaian website serta ulasan pelanggan, sehingga saya dapat mengupdate tampilan website dan fitur-fiturnya pada website saya menjadi lebih baik sesuai kenyamanan pelanggan dan pengunjung. Yang ketiga, saya membuat website ini mengikuti era dan zaman serta kebutuhan masyarakat yang saat ini cenderung lebih mudah dan praktis dan berbelanja. Dulu ketika orang ingin berbelanja maka harus pergi ke toko atau tempat perbelanjaan, dan itu banyak memakan waktu bagi sebagian orang. Maka dari itu, di era digital ini saya termotivasi untuk membuat website ini agar
mempermudah para pembeli sehingga para pembeli dapat berbelanja dari mana saja dan kapan saja. Rancangan website dan fitur-fiturnya juga mudah dan simpel, jadi tidak mempersulit para pembeli dan pengguna. Yang saya utamakan adalah kenyamanan pengguna. Yang ketiga, task analysis. Task analysis pada sistem yang ada saat ini, pertama kita akan membuat akun agar bisa menjadi pengguna website. Jika sudah memiliki akun, maka kita langsung login. Setelah itu, masuk sebagai pengguna, kita dapat memilih barang yang kita beli. Setelah memilih, kita dapat memasukkan barang ke dalam keranjang, dan jika ingin menambah perbelanjaan, kita dapat kembali ke menu pilihan memilih barang lainnya. Selanjutnya, dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan alamat, membayar total tagihan, berbelanja kita. Mungkin itu sistem penjualan online melalui website saya. Hanya itu yang dapat saya analisiskan. Ini the 8 golden rules of interface design. Yang pertama, strive for consistency. Konsistensi dibutuhkan antara halaman dalam suatu aplikasi atau antara aplikasi yang masih terhubung. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dapat dilihat dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian akan membuat user nyaman dan mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Dalam bagian ini, website saya memiliki ciri khas sendiri dengan desain yang sudah saya tentukan sendiri sehingga dapat membuat pelanggan mengenali website saya. Yang kedua, center to universal usability. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Pada poin ini, yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga aplikasi yang harus dirancangkan dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya, ada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi sehingga dapat memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Dalam website saya menggabungkan dua bahasa, tetapi lebih dominan bahasa Indonesia karena website saya baru mencakup untuk pelayanan dalam Indonesia. Yang ketiga, offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka. Setiap user melakukan aksi, dengan demikian user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Mungkin di sini website saya sudah terdapat feedback ketika ingin membeli barang, seperti akan ada jenis pilihan user dapat beraksi. 4. Desain dialog to yield closure. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informatif feedback, dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lainnya setelah menyelesaikan suatu proses. Bagian ini sudah saya cantumkan dalam website saya. Ketika pembeli melakukan pembayaran, akan ada informasi bahwa pembayaran sudah lunas menggunakan metode COD atau transfer bank. 5. Prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dan mencoba menggunakan aplikasi karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat dan pada percobaan pertama. Pada website saya, sudah saya cantumkan menu login dan sign up. Jika user pernah membuat akun, dia tidak perlu lagi sign up. Tetapi pada pilihan user yang belum sign up, membuat akun tidak bisa masuk dan akan ada arahan untuk membuat akun terlebih dahulu. 6.
6. Permit easy retrieval of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjukkan UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Namun tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Dengan demikian, user merasa nyaman saat mencoba untuk melakukan eksplorasi pada aplikasi, karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung diproses beli. Tetapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Pada website saya ini dimasukkan tombol back dan delete. Mungkin akan saya tambahkan pada kesempatan lainnya, sebentar dapat menggunakan tombol kembali pada handphone ataupun laptop. 7. Support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri, sesuai dengan preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Pada website ini saya belum membuatnya dalam bentuk aplikasi dan baru berbentuk website saja. 8. Reduce short the memory load. Pada poin ini biasanya orang memusatkan pada desain dan tata letak menu dan tombol. Tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada online shop, user memilih barang yang diinginkan, dan dari situ sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses. Pada proses pembayaran nantinya. Pada website ini saya sudah cantumkan pilihan langsung membayar dari membuat pemilihan barang, dan pembayaran juga lebih efektif dan efisien dalam berbelanja. 4. Skenario dan storyboard. Inilah tampilan saya awal login pada aplikasi Lapak Mandiri saya. Yang pertama, tampilan awal loginnya seperti ini pada website saya Lapak Mandiri. Inilah tampilan awal website Lapak Mandiri, yang ketika pengguna menu mau memakai website ini, maka akan muncul tampilan seperti ini, supaya pengguna dapat diarahkan untuk mengisi 2 kolom, yaitu username dan password. Setelah sudah mengisi username dan passwordnya, langsung saja masuk, tetapi harus memakai email yang masih aktif. Inilah tampilan kedua setelah login pada website saya. Setelah dari menu login, pengguna akan disajikan dengan tampilan seperti ini. Pada bagian ini saya menyertakan fitur seperti kategori agar mempermudah pengguna memilih barang yang mau dibeli. Lalu saya cantumkan nama website saya dan beberapa menu seperti keranjang belanja, bantuan, notifikasi, pencarian, dan sosial media seperti Facebook dan Instagram jika ada pengguna yang mau mengikuti perkembangan website saya. Tampilan ketiga ini adalah pemilihan produk. Pada tampilan ketiga, saya hanya menambah fitur chat. Fitur chat ini berfungsi jika terjadi error atau kesalahan saat memilih produk. Pelanggan dapat bisa langsung chat ke admin agar bisa langsung diatasi. Jika pengguna mau membeli, langsung saja klik di keranjang di bawah barang atau produk yang tersedia di atas, dan langsung diarahkan ke metode pembayaran. Tampilan keempat, metode pembayaran pada website saya. Inilah tampilan pembayarannya. Pada metode pembayaran ini saya mencantumkan beberapa fitur lainnya, yaitu berguna untuk jika pengguna belum puas dengan apa yang dia cari. Tampilan fitur lihat lainnya, yaitu berguna untuk jika pengguna belum puas dengan apa yang dia cari, dia bisa kembali untuk mencari lagi. Itulah fungsi mencari lagi. Itulah fungsi fitur lihat lainnya.
dan juga ukuran setelah pengguna habis memilih dan mau membeli. Langsung tentukan ukuran apa langsung dikemas dan dikirim. Lalu pada proses pembayaran, saya hanya membuat beberapa opsi saja dan sangat mudah bagi para pengguna seperti alamat pengiriman opsi, pengiriman total produk, metode pembayaran yang ingin dipilih yaitu dengan transfer bank atau COD, atau membayar ketika barang sudah sampai. Itu saja kesimpulan. Website adalah sebuah kesimpulan halaman pada suatu domain internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan, serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage. Menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Di era digital yang modern saat ini, terdapat banyak inovasi yang berkembang, di antaranya website. Website sekarang dapat membantu banyak orang menemukan apa yang mereka cari dengan waktu kapanpun dimanapun. Seperti kegiatan jual beli yang sekarang sudah sangat gampang dilakukan dengan website e-commerce. Dalam website e-commerce juga kita harus memperhatikan setiap ospek yang ada di bidang website yang akan dibuat supaya dapat menarik perhatian pelanggan dan pengunjung, dan selalu memperhatikan kenyamanan daripada pengunjung website kita. Sekian presentasi UAS saya pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sekian dan terima kasih. Salam.